forum. Nah, nanti di sini apa yang bisa dilakukan Ibu Bapak semuanya? Ya tentunya mungkin nanti misalkan dosen akan melakukan pengenalan, bisa saja kan fasilitas ini digunakan untuk hal itu. Misalkan contohnya ya. Nah, ini misalkan ya nanti ini saya sampelkan saja ya, atau saya contohkan gitu ya. Nah, nanti dosen bisa share ya yang berkaitan mungkin dengan mata kuliah ini. Nah, nanti dosen pun bisa meng-attach link, terus link YouTube gitu kan, atau nanti URL yang lainnya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk melakukan postnya bagaimana? Nah, di sini ada tombol post. Oke. Nah, ketika diklik post, nanti akan muncul sampai ke informasi sukses gitu ya. Nah, yang kita post nanti ini akan muncul di halamannya mahasiswa yang sudah ada dalam mata kuliah ini gitu tentunya. Nah, nanti mahasiswa bisa melakukan komentar di sini. Nanti kelihatan mahasiswa yang melakukan komentar. Nah, ini kan tandanya ya kalau sebagai dosen gitu. Ini, nah nanti kalau ada mahasiswa yang melakukan komentar itu akan muncul di bawahnya seperti ini. Dan selain untuk melakukan forum diskusi, nanti forum diskusi ini kita bisa melihat shortcut atau melihat secara cepat tugas yang sudah kita buat, materi yang kita berikan ini akan muncul di sini gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini, Ibu Bapak semuanya. Nah, kalau mau menghapus postingan yang tadi, di sini ada ini. Nanti ada tombol delete. Nah, itu kalau mau menghapus postingan. Ya, kalau digambarkan kurang lebih seperti Facebook ya, kita membuat status gitu kan ya, terus dikirimkan gitu kan. Bedanya kalau Facebook itu ke umum ya, kalau ini berarti hanya ke ruang lingkup yang ada di mata kuliah ini gitu, Ibu Bapak semuanya. Nah, itu terkait forum diskusi, Ibu Bapak semuanya. Kita lanjut. Nah, ini menu yang akan full digunakan oleh Ibu Bapak dosen semuanya di menu classwork. Nah, di menu classwork ini nanti akan ada 3 header menu ya. Ada untuk menu create, menu reuse classwork, sama nanti lihat RPP atau RPS gitu. Nanti di sini. Nah, ketika kita akan memberikan materi gitu kan ya, materi, tugas dan kuis, itu masuk ke menu classwork. Di sini ada menu create. Di menu create ini nanti ada materi, ada tugas, ada kuis. Seperti itu. Nah, misalkan kita akan contohkan membuat materi dulu. Bagaimana Pak cara membuat materinya? Caranya tinggal klik create ini, lalu nanti klik materi di sini. Nah, nanti judul materinya apa? Misalkan ya. Oke. Nah, nanti di sini ada pilihan use Zoom, ada pilihan pilih file, ada pilihan pilih link. Ini misalkan kita simulasikan si materi itu dalam bentuk PDF gitu ya, atau dalam bentuk file. Nanti tinggal pilih ini. Kita coba cari filenya. Seperti apa ya? Oke, nah ini contoh. Nah, sampai ke muncul seperti ini Ibu Bapak semuanya. Nah, kalau misalkan pas saya salah pilih file gitu ya, pas seperti ini. Nah, nanti di sini ada tombol file X ya, tinggal diklik X itu berarti akan menghapus file tersebut gitu. Lalu nanti kita pilih lagi. Lalu nanti save. Nah, nanti bentuk materinya akan seperti ini di kita ya, di sisi dosen. Nanti di sini ada icon pensil untuk mengedit materi yang sudah kita submit. Terus nanti ada tombol hapus juga kalau misalkan ada materi yang mau kita hapus di sini gitu. Nah, nanti bentuk materinya seperti apa preview-nya Pak? Nanti ya tinggal diklik aja nama materinya.
ketika PDF nanti filenya seperti ini. Ini tinggal diarahkan ke kursor yang bentuk mata ini ya. Diklik. Nanti akan muncul file yang tadi kita upload kalau misalkan PDF ya. Jadi kalau PDF itu bisa preview langsung di sini. Oke, kita back. Kita kembali. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak semuanya. Nah, ini materi ini akan belum bisa dilihat oleh mahasiswa kalau belum tanggalnya gitu. Jadi harus sesuai jadwal mata kuliah ya. Nanti misalkan nih Ibu Bapak dosen mau borongan membuat materinya sekaligus 14 pertemuan, ya itu silahkan gitu. Karena nanti mahasiswa akan bisa mendownload itu sesuai jadwalnya gitu. Jadi kalau belum sesuai jadwalnya, materi yang kita upload itu tidak akan bisa didownload gitu. Jadi nanti Ibu Bapak dosen ya kalau misalkan mau borongan nih 14 chapter gitu ya langsung ya silahkan gitu. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana kalau kita akan membuat tugas? Kalau mau membuat tugas nanti di sini ada create ya, terus nanti pilih assignment. Nah, nanti di sini ada judul assignment, deskripsi assignment-nya, terus ada maksimal poin untuk tugas ini tuh berapa gitu kan ya. Terus nanti di sini ada apakah Ibu Bapak dosen mau menggunakan due date atau tidak. Ini nanti kita sudah sediakan di sini. Kita coba contohkan misalkan satu. Misalkan satu. Nah, kalau misalkan ini tidak di checklist gitu kan, ya normal ya namanya. Artinya mahasiswa itu bisa kapanpun mengupload hasil pengerjaan tugas ini gitu. Kalau tidak menggunakan due date ini. Nah, kalau menggunakan due date nanti ditentukan due date tugas ini tuh sampai kapan gitu kan ya? Sampai ke jam berapa? Kaitannya. Nah, nanti tinggal klik save di sini. Jadi nanti mahasiswa ketika mendapatkan tugas ini dia harus sesuai waktu di sini. Ketika misalkan belum waktu melebihi waktu ini gitu kan ya, misalkan di tanggal 14, nanti mahasiswa ini tidak akan bisa mengupload atau mensubmit tugasnya gitu. Jadi memang harus sesuai dengan deadline yang kita buat di sini. Itu kalau misalkan mau menggunakan due date ya. Kalau tidak ya ini berarti di unchecklist saja gitu. Nah, nanti kalau mau mengupload filenya bisa dengan cara yang tadi ya, yang di materi. Nah, nanti di sini Ibu Bapak semuanya kalau mau melampirkan link nanti tinggal dipilih link di sini. Kalau misalkan tugasnya misalkan dalam Google Drive gitu kan atau di yang lain referensi linknya gitu. Nah, selanjutnya tinggal pilih save gitu di sini. Ini saya coba upload satu file saja. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya Ibu Bapak semuanya. Tampilannya ini adalah tugas yang kita buat. Tadi ini materi yang kita buat. Nah, terus bagaimana Pak cara melihat mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas kita? Nah, caranya tinggal diklik nama tugasnya apa. Nah, di sini nanti ada kolom instruction sama nanti ada kolom student work. Nah, kolom instruction ini adalah kolom detail tugasnya yang kita berikan tadi gitu kan ya. Tugasnya apa, start date dan due date-nya kapan gitu ya. Ini di sini. Nah, untuk melihat mahasiswa yang sudah mengerjakan tugasnya itu ada di tab student work di sini. Nah, nanti bakal terlihat nih ada 3 status ya. Ada assign, ada turn in, sama nanti ada grade. Nah, kalau assign ini adalah tugas kita yang berikan tadi sudah terkirim ke siapa saja. Oh, ke 3 orang, berarti ke mahasiswa ini, gitu kan ya. Nah, terus nanti ada turn in. Turn in ini adalah mahasiswa yang sudah mengerjakan tugas kita. Nah, nanti akan berbeda, akan ada muncul lagi di bawah di sini gitu. Dan akan terpisah dengan yang assign statusnya.
Ketika misalkan nih Muhammad Lutfi Mahasin sudah mengerjakan, maka ini nanti akan pindah ke bawah. Nanti ada kolom lagi namanya turn in. Jadi nanti kita memberikan nilainya berdasarkan yang sudah mengerjakan tugas gitu. Selanjutnya ada grade. Nah, ini graded ini adalah mahasiswa yang sudah kita berikan nilai tugasnya. Dan ini pun akan terpisah nanti si mahasiswa yang sudah kita berikan nilainya gitu. Jadi tidak akan bercampur dengan mahasiswa yang belum diperiksa tugasnya. Nah, itu mungkin Ibu Bapak semuanya terkait bagaimana membuat materi, bagaimana membuat tugas gitu. Bedanya kalau materi itu dia tidak ada student work ya, karena itu hanya memberikan materi saja gitu kan, mahasiswa memahami gitu kan ya selesai. Nah, kalau tugas nanti bagaimana nanti si dosen memberikan tugas dan mahasiswa itu mengerjakan lalu memberikan feedbacknya atau mengerjakan tugasnya gitu. Dan nanti akan muncul di sini yang sudah mengerjakan tugasnya. Nah, itu kurang lebih Ibu Bapak semuanya. Terus terakhir di menu Krit ini ada untuk membuat kuis. Nah, ini opsional sebetulnya Ibu Bapak semuanya. Ya barangkali di sana di Fakultas Ilmu Seni ini kalau untuk metode kuis ini jarang dilakukan, ya mungkin tidak tidak harus untuk membuat kuis ini gitu ya. Ini kalau misalkan ada beberapa dosen yang memang menggunakan atau akan menggunakan fitur kuis ini. Dan bentuknya seperti apa, Pak? Nah, nanti untuk bentuk kuisnya tinggal diklik saja. Nanti di sini ada judul kuis, ada kuis deskripsinya gitu kan ya. Kapan kuis ini dilaksanakan gitu kan ya. Jam berapa kuis ini bisa diakses gitu. Misalkan bisa diakses setelah jam 8, berapa menit dalam pengerjaan kuis ini gitu kan ya. Nah, di sini ada status publish sama no publish. Apakah ini mau langsung dipublish atau tidak. Nah, ini nanti bisa ditentukan oleh dosen itu sendiri gitu. Nah, nanti untuk metode soal kuisnya, Ibu Bapak dosen bisa memilih dua kriteria ini. Mau menggunakan manual, mau menggunakan format Excel. Kalau format Excel, kita sudah template Excel ini hanya untuk yang soalnya pilihan ganda gitu ya. Jadi nanti yang soal non pilihan ganda belum bisa kita akomodir dengan menggunakan template Excel ini. Plus nanti yang menggunakan gambar juga. Kalau yang menggunakan gambar, biasanya nanti soalnya diupload dulu menggunakan Excel, menggunakan ini ya. Nanti dosen itu mengedit lalu mengupload si gambarnya atau si capture-nya. Jadi nanti kalau misalkan Ibu Bapak dosen mau menggunakan ini ya silahkan. Nah, kalau yang manual, nanti Ibu Bapak dosen tinggal memasukkan jenis pertanyaannya di sini atau nama pertanyaannya ya. Di sini misalkan ini contoh pertanyaannya ya. Nah, di sini nanti ada pilihan apakah ini bentuknya esai atau pilihan ganda atau checkbox. Esai ini berarti nanti soalnya tipenya deskripsi, bagaimana nanti si mahasiswa itu mengerjakan soal ini dengan deskripsi atau yang menginputkan. Itu esai. Terus nanti ada pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda nanti ini akan muncul beberapa pilihan jawaban. Misalkan jawaban A untuk menambahkan jawaban yang C karena ini defaultnya 2 kan. Nah, di sini ada add option. Nah, ini untuk yang jawaban C-nya. Kalau D, nah ini berarti tinggal ditambah saja. Nah, yang warna biru ini adalah kunci jawabannya, Ibu Bapak semuanya. Jadi nanti Ibu Bapak dosen semua ketika mau melaksanakan kuis ini, itu tidak akan direpotkan dalam memeriksa soal lagi kalau misalkan tipenya pilihan ganda. Karena nanti sistem akan mengecek secara otomatis berdasarkan kunci jawaban di sini, gitu ya. Kecuali kalau esai, karena kalau esai kan itu memang tidak bisa kita tentukan jawabannya ya. Nah, ini nanti kunci jawabannya dipilih, misalkan 1, misalkan 7 gitu kan ya. 3, ini 4. Berarti nanti kunci jawaban yang benarnya ini adalah B gitu. Ketika nanti mahasiswa memilih A, berarti itu sistem akan membaca
secara otomatis salah gitu. Nah, itu untuk yang pilihan ganda. Nah, selanjutnya ada pilihan checkbox. Kalau checkbox ini dia jawaban pilihannya yang jawaban benarnya itu lebih dari satu. Nah, misalkan 7 gitu kan, atau misalkan ini jawabannya 7 misalkan. Nah, ini kan benar ya. Nah, kayak gitu. Ini berarti jawabannya bisa 2 gitu. Jadi ketika misalkan ada yang menjawab ini berarti dinyatakan benar juga. Itu yang checkbox gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai nih membuat soal kuis, di sini ada tombol save gitu. Nah, misalkan Pak, kuisnya saya mau lebih dari satu nih dalam satu judul kuis ini. Nah, di sini ada add question. Nah, ini untuk kuis soal keduanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Terakhir nanti tinggal klik save. Berarti kita sudah melakukan soal untuk kuis di tanggal ini, di jam ini, dengan range waktu mahasiswa bisa mengerjakan selama 60 menit. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak semuanya untuk pembuatan kuis. Oke, nah itu tadi ya untuk pembuatan kuisnya. Nah, selanjutnya di header menu ini ada 2 menu lagi. Ada reuse classwork. Nah, ini untuk Nah, reuse classwork ini adalah ketika kita misalkan mengajar satu mata kuliah tapi di beberapa kelas gitu kan ya. Nah, nanti soalnya misalkan materinya sudah selesai nih di kelas A. Nah, kita akses misalkan di kelas B gitu kan ya si mata kuliahnya, nanti tinggal pilih ini. Lalu nanti cari mata kuliah yang kita ajar yang sudah selesai soalnya. Misalkan sebentar saya coba. Nah, misalkan ini ya, kita akan menarik soal materi di pertemuan 1. Nah, ini tinggal dipilih aja, pilih, klik dengan caranya klik ya sampai ke warna biru seperti ini, nanti ada tombol reuse. Berarti kita sudah menarik materi gitu kan ya, atau misalkan tugas dari yang kelas A gitu, dari pertemuan ke-1 gitu. Jadi itu ya kalau misalkan ibu bapak semuanya yang mengajar di beberapa kelas, Pak repot kalau harus membuat soal satu-satu gitu kan ya. Nah, kita sudah siapkan untuk reuse classwork ini. Nah, nanti ada lihat RPP atau RPS. Nah, nanti ini mah opsional ya. Kalau untuk ini sebetulnya tidak digunakan pun tidak jadi masalah kalau untuk yang ini. Jadi intinya poinnya ibu bapak semuanya nanti ibu bapak semua akan lebih apa ya? Lebih beraktivitas itu di menu classwork ini gitu. Karena bagaimana nanti pemberian materi, pemberian tugas, pemberian kuis itu dilakukan di sini gitu. Di menu classwork-nya. Nah, terakhir di menu section atau di menu chapter ini ada KWL atau know, want, sama learn-nya si student. Kita sebagai dosen bisa melihat hasil isian mahasiswa, know-nya apa gitu kan ya tentang chapter 1 gitu kan, want-nya apa tentang chapter 1 ini, learn-nya apa gitu kan terkait chapter 1 ini yang diisi oleh mahasiswa. Nah, ini kita sebagai dosen bisa mengevaluasi, oh iya ini feedback dari mahasiswa pada chapter 1, oh ya mungkin nanti di chapter 2 saya akan lebih ke apa gitu kan, berdasarkan nanti dari evaluasi yang ada di sini. Nah, itu mungkin Ibu Bapak semuanya terkait untuk yang chapter ini. Sebentar. Oke. Nah, jadi gitu ya Ibu Bapak semuanya, nanti ada chapter di sini. Nah, nanti di sini statusnya ya ada yang close, masih tutup karena ini belum ada jadwalnya. Belum pada tanggalnya. Kalau sudah dengan tanggalnya, ini akan statusnya di open atau dibuka gitu. Artinya nanti mahasiswa pun bisa mengakses materi atau tugas yang sudah kita upload. Nah, intinya Ibu Bapak semuanya, kalau misalkan tadi ya materinya nih ternyata sudah selesai persiapan sampai ke 14 pertemuan, mangga gitu silahkan dicicil, diinputkan ke masing-masing pertemuan ini. Toh nanti mahasiswa itu akan mengakses materi tersebut sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi kondisinya masih dengan statusnya draft lah kalau memang belum pada harinya. Kurang lebih seperti itu Ibu Bapak semuanya. Nah, ini mungkin kita lanjut dulu ya. Di sini ada people. People ini kita hanya just melihat saja atau hanya melihat saja ya.
dosen yang mengajarnya kan berarti tentunya nama kita, terus nanti nama mahasiswa yang kita ajar. Dan nanti sebetulnya mahasiswa pun akan ada akses people ini untuk mengetahui teman sekelasnya itu siapa saja gitu. Oh, teman sekelas saya itu misalkan Muhammad Lutfi Mahasin gitu kan ya. Nanti bisa diketahui nanti oleh mahasiswanya. Oke, selanjutnya presensi. Nah, ini terkait dengan kehadiran. Jadi ibu bapak semuanya bisa memonitoring harian absensinya. Jadi nanti ketika mahasiswa yang sudah melakukan absensi bakal terlihat di sini ibu bapak semuanya. Nah, di sini kan ada status ya, baik status kita sebagai dosen, baik status mahasiswa gitu. Nah, kita ketika selesai melakukan presensi, di sini akan berubah statusnya menjadi sudah presensi dan akan terlihat jam check-in-nya di sana itu. Nah, ini nanti yang mahasiswa pun bisa kita monitoring nih. Oh, mahasiswa ini belum absen, kenapa gitu kan ya? Apakah ada kendala atau apa sehingga nanti kita bisa follow up gitu berdasarkan status yang di sini. Nah, terus Pak, biasanya nih kita butuh rekapan untuk absensi ini bisa nggak gitu kan LMS ini menyediakan rekapan absensinya sebagai bahan acuan bahwa kita itu sebagai dosen memang sudah melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, kita juga sudah sediakan di sini untuk ekspor presensinya. Nah, nanti bisa harian, bisa bulanan, atau misalkan mau per semester, berarti secara keseluruhan 14 capture absensinya, berarti ada di sini. Nah, ini untuk presensi. Nah, selanjutnya ada report presensinya, laporan presensinya, gitu kan ya. Nah, bedanya dengan yang presensi tadi, kalau presensi tadi itu lebih ke untuk presensi hariannya, kalau report presensi ini adalah semua laporan di seluruh chapter Ibu Bapak semuanya. Jadi kita bisa melihat nih dari chapter 1 sampai ke chapter 14 atau dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14. Mahasiswa ini sudah hadir atau belum gitu. Pertemuan 1, oh dia belum presensi, pertemuan 2, oh dia belum presensi gitu. Nah, terus nanti di sini dosen juga diwajibkan nih ketika misalkan nih Muhammad Lutfi Mahasin dia itu misalkan ya di luar kota yang memang dia itu tidak ada koneksi sinyal sehingga susah untuk mengklik presensinya gitu kan, yaitu berkomunikasi terus gitu dengan kita gitu ya. Nah, nanti itu bisa dengan cara menginputkan si presensinya, pilih ini, nanti centang ya si mahasiswanya, lalu nanti input presensi. Jadi dosen bisa menginputkan presensinya secara manual di sini. Ketika misalkan ada case mahasiswa yang memang benar-benar tidak bisa melakukan presensi atau tidak bisa login ke sistem ini gitu. Nah, nanti seperti ini gitu. Untuk regulasinya ketika berbicara presensi mahasiswa. Nah, ini nanti kita bisa memonitoring ya pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14. Sama nanti kalau misalkan ini dibutuhkan ya si file Excel-nya atau bentuk rekapannya tinggal nanti ada ekspor presensi di sini. Nah, seperti itu Ibu Bapak semuanya, sampai ini ke download selesai gitu. Nah, selanjutnya ada menu grade. Nah, menu grade ini nanti sebetulnya kan ini seperti yang dilihat Ibu Bapak semuanya ini kosong ya. Nah, nanti sistem akan mengenerate sesuai dengan aturan yang ada di fakultas ya. Presensi itu berapa persen, assignment itu berapa persen, kuis itu berapa persen, exam itu berapa persen gitu kan, UTS maupun UAS. Nah, nanti sistem itu akan depot generate ya si grade-nya. Tapi karena Ibu Bapak dosen di sini punya hak privilege ya atau punya hak ya untuk mengedit ini sendiri gitu kan, karena mungkin tiap-tiap dosen itu akan berbeda gitu si presentasinya, itu silahkan diedit, itu masih bisa kita edit, cuma nanti biar tidak kosong di sini ya, karena ini nanti berpengaruh ke proses penilaian si mahasiswanya, ketika tidak diisi ini gitu kan nilainya itu tidak akan masuk gitu. Nah, nanti kita contohkan misalkan aturan dari fakultas seperti ini ya depotnya. Misalkan 20-20 nih kondisinya seperti ini. Nah, nanti Ibu Bapak dosen di sini bisa merubah settingan depot untuk presensi ini gitu. Karena mungkin ada yang tidak menggunakan kuis gitu kan ya. Ada yang memang tidak menggunakan presensi tapi nilainya seperti ini gitu kan. Nah, itu mangga gitu.
itu nanti akan ada otoritas untuk mengedit. Sampai ke nanti poinnya adalah si presentase bobot ini mencapai sebentar 100%. Nah, nanti akan muncul informasi seperti ini, tidak bisa disimpan. Jadi Ibu Bapak semuanya harus menyesuaikan sampai ke proses 100% di sini. Nah, ini mangga Ibu Bapak dosen bisa menentukan nantinya untuk si grade ini. Yaitu mungkin ya. Nah, ini mungkin nanti sama Kang Kustian dibahas detail juga terkait penilaian ini kalau misalkan nanti kita mau angkat ke forum diskusi terkait si setting grade ini. Selanjutnya ada menu UTS dan menu UAS. Nah, kalau menu UTS dan UAS ini nanti ketika admin sudah melakukan setup nih jadwal UTS dan UAS untuk kita, itu akan muncul jadwalnya di sini. Nah, nanti dosen itu ada kewajiban untuk mengupload soal UTS maupun UAS gitu. Nah, kondisi saat ini di sistem untuk soal UTS dan UASnya itu just attach file gitu. Jadi dalam file PDF untuk si soalnya. Nah, nanti mahasiswa mengerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh kita. Nah, ini berhubung apa ya? Soal UTS UASnya belum ada atau jadwal UTS UASnya belum ada, jadi belum kita akses. Ya, mungkin nanti kita lengkapi di panduannya saja biar lebih ke terarah gitu nanti bentuknya seperti apa si UTS UAS ini gitu. Intinya sih nanti untuk UTS UAS ini dosen mempunyai kewajiban untuk mengupload file soal UTS dan UASnya dan melakukan setup pengisian waktunya. Mahasiswa ini diberikan waktu berapa menit gitu. Nanti itu dosen yang menentukan. Di sini ya UTS dan UAS. Nah, itu mungkin Ibu Bapak semuanya. Jadi di course ini lumayan ya menunya gitu kan ya, lumayan banyak ya, nanti tinggal dieksplor saja, dicoba-coba ya sama Ibu Bapak dosen semuanya kalau sudah mendapatkan hak aksesnya di sini. Jadi intinya sih ya Ibu Bapak dosen akan sering intens itu di menu ini, di menu course-nya. Itu course, terus nanti ada arsip course. Nah, ini arsip course ini ya tadi ya ketika misalkan ini tuh berbicara historical kita mengajar di tahun semester sebelumnya itu akan muncul di sini. Jadi tidak kita hilangkan si datanya. Ada di sini. Selanjutnya ada to do. Kalau to do ini adalah quick access ya atau akses cepat, bagaimana kita mengelola tugas yang sudah kita buat. Nah, nanti bakal terlihat di sini statusnya ada yang work in progress, terus nanti ada yang complete ya. Kalau work in progress berarti ini kita masih ada hutang untuk memeriksa soal. Nah, ini karena ada yang turn in. Caranya tinggal klik nama tugasnya apa. Nah, nanti new tab. Nah, di sini nanti tinggal dipilih yang turn in tadi. Gitu. Nah, ini untuk penilaian tugasnya ya. Jadi untuk menilai tugasnya, Ibu Bapak semuanya, kalau misalkan sudah membuat tugas, sudah aja langsung ke to do. Nanti di sini akan disajikan data yang work in progress sama yang complete ya. Kalau complete kan artinya sudah selesai ya. Nah, kita fokus yang di sini gitu. Nah, ini tipenya tugas. Cara memeriksanya tinggal pilih ini. Student work. Nanti, oh ini yang turn in kan, satu orang berarti yang sudah mengerjakan. Sesuai yang tadi saya jelaskan ya. Nanti yang turn in ini apa akan kita pisahkan di sini. Ini adalah hasil pengerjaannya, kita bisa lihat langsung tanpa harus mendownloadnya gitu kan ya. Sehingga tidak membebani handphone atau laptop gitu kan untuk si space ini. Langsung kita berikan nilainya. Klik input grade. Oke, nah ini nanti di sini gitu. Akan berubah menjadi sudah di grade. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga nanti yang work in progress-nya akan hilang. Jadi ini gitu. Oke, selanjutnya library. Nah, kalau library ini adalah repository-nya Ibu Bapak dosen semuanya ya. Jadi nanti Ibu Bapak dosen ketika akan mencari file materi yang sudah diupload itu tidak usah lagi kebingungan mencari filenya di mana karena kita sudah membuatkan repositorinya sendiri. Nah, misalkan nanti ini akan digunakan di semester ganjil tahun depan gitu.
Nah, nanti bisa berdasarkan tipe file, misalkan PDF, nanti ada Word, Excel, itu akan muncul di sini gitu. Begitu Ibu Bapak semuanya untuk yang library. Kalau list exam susulan ini nanti yang case-nya untuk yang ujian susulan ya. Mahasiswa yang memang tidak bisa hadir misalkan pada UTS dan UAS yang seharusnya itu ada kebijakan susulan. Nah, nanti kita bisa mengupload soalnya di sini gitu. Selanjutnya, nah ini recap of assessment. Nah, ini yang berkaitan dengan nilai apa? Nilai mahasiswa. Nah, nanti di awal dosen itu atau ibu bapak semuanya wajib mengisi setting grade ini karena kalau belum disetting, ibu bapak semuanya tidak akan bisa melakukan generate nilai di sini. Nah, ini nanti generate nilai ini sebagai acuan bahwa ibu bapak dosen sudah memeriksa atau sudah memberikan nilai ke mahasiswa gitu untuk generate nilainya. Nah, terakhir di nilai ini ada sinkron nilai. Nah, ini untuk apa Pak gitu kan? Nah, kalau generate nilai ini adalah untuk mengakumulasikan seluruh nilai yang kita input di semua chapter, di semua tugas, di semua kuis yang sudah kita lakukan di LMS ini. Ini akan kita tarik menggunakan generate ini dan dirata-ratakan akan muncul ke sini gitu. Ke menu recap of assessment. Nah, nilai yang sudah jadi nanti apakah bisa diedit gitu kan ya? Nah, nanti itu akan ada fasilitas editnya. Jadi nanti dikembalikan lagi ke kebijakan si ibu bapak dosennya itu sendiri. Apakah mau diedit atau memang mau based on benar-benar hasil pengerjaannya. Karena ya biasa ya ada mungkin nilai individu gitu kan yang mau ditambahkan. Itu mangga nanti di fitur input nilai ini bisa disesuaikan sendiri oleh ibu bapak dosen di sini gitu. Kalau sinkron nilai, ini nanti untuk mengirim data nilai dari LMS ke situ atau ke sistem informasi terpadunya. Sehingga nanti mahasiswa bisa melihat nilai di sistem AKD-nya atau di sistem situ untuk mahasiswa. Gitu kan ya. Nah, ini ada fitur sinkron nilai. Nah, di sini nanti ya Ibu Bapak dosen punya kewajiban untuk melakukan sinkronnya. Di sini caranya, nanti tinggal klik sinkron nilai, pilih sinkron semua nilai, lalu klik OK. Nah, di sini akan ditampilkan username yang login ke situ dan password untuk login ke situnya. Jadi Ibu Bapak dosen silakan passwordnya itu diisikan. Passwordnya bukan password ke LMS ya, tapi password login ke situnya gitu. Karena nanti kalau misalkan passwordnya itu tidak sinkron ya, misalkan di situ itu passwordnya 123. Nah, ke LMS-nya itu misalkan loginnya itu 456. Nah, sementara kita masukkan 456 di sini tuh. Nah, ini nanti sistem akan menolak. Nah, seperti ini pengojek tidak sesuai. Nah, ini artinya passwordnya itu tidak sinkron. Jadi nanti Ibu Bapak dosen password yang di sini harus password yang login ke situ. Kurang lebih seperti itu Ibu Bapak semuanya terkait untuk recap of assessment ini lebih ke fokus mengelola nilai Ibu Bapak semuanya. Nah, terakhir paling nanti ada dashboard analitik sama profile. Kalau dashboard analitik ini yang di awal ya saya jelaskan tadi bagaimana kita memonitoring user yang aktif 1 jam yang lalu, berapa yang menggunakan mobile, berapa yang menggunakan desktop gitu kan, terus presensi mahasiswa hari ini, course gitu kan, section, student sama teachernya itu ada berapa, terus misalkan video kita itu ditonton berapa banyak, itu bisa terlihat di sini nama videonya apa, jumlah viewsnya berapa, dan itu bisa kita lihat sebagai nanti bahan acuan gitu ya. Siapa yang memang melihat video kita, bahkan sebetulnya kita bisa memonitoring nih mana mahasiswa yang benar-benar menonton video yang kita share itu sampai ke proses selesai, mana yang hanya setengahnya gitu kan, mana yang hanya beberapa menit, itu ada di sini sebetulnya. Nah, ini nanti kalkulasi user activity, bagaimana kita memonitoring ya user yang ada di mata kuliah kita atau peserta yang di mata kuliah kita itu berapa sih user activity-nya gitu kan, pada jam berapa si mahasiswa itu mengakses LMS ini bakal terlihat nanti di sini. Terus nanti ada kelaswork 1 minggu terakhir, kita itu lebih banyak memberikan materi kah, memberikan tugas kah, memberikan kuis kah, atau melakukan exam, nanti terlihat di sini gitu. Nah, nanti ada manajemen classwork sama manajemen file upload juga. Itu Ibu Bapak semuanya, dashboard analitik, terus nanti ada profile. Nah, kalau profile ini nanti Ibu Bapak semuanya bisa mengedit nama gitu kan ya,
jenis kelamin atau gender, terus tanggal lahir, terus alamat, sama nomor handphone gitu. Sama nanti paling upload foto di sini biar lebih kece Ibu Bapak semuanya. Baik, mungkin itu saja Ibu Bapak semuanya untuk penjelasan dari LMS ini. Mungkin kita coba kembangkan di diskusi apabila ada pertanyaan atau misalkan yang mau mencoba langsung, mangga gitu, ini sudah bisa diakses apabila mungkin Ibu Bapak dosen semuanya sudah mendapatkan user untuk login ke sini. Mangga mungkin untuk dari sisi penjelasan ditutup sekian, mungkin kita lanjut ke diskusi. Mangga. Ada pertanyaan mungkin dari saya kalau boleh mengawali. Mangga Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa lebih ini kalau dilihat dari perkembangannya ini agak lebih simpel dibandingkan yang lalu. Ada satu hal yang saya tanyakan, ini berkaitan dengan ini. Kalau tadi udah penjelasannya udah ini, cuman saya tidak bisa coba karena memang masih kosong, jadwalnya belum keluar gitu, karena penjelasannya mungkin ditempatkan di semester 1. Pertanyaannya sederhana. Ini berkaitan dengan nilai tadi, presensi. Apakah tidak otomatis langsung presentasi itu keluar, atau kita yang menginput langsung gitu, secara manual? Ya, karena biasanya kan langsung ada kan gitu, atau langsung muncul aja angkanya. Apakah kita yang menginput secara manual gitu, Kang? Oke, baik. Ini nggak apa-apa langsung di feedback ya, Pak. Oke, baik, terkait yang mungkin yang pertama kan masalah course masih kosong, yaitu mungkin dari sisi tim akademiknya masih dalam tahap proses ya untuk itu gitu, karena kita hanya menarik data yang dari bagian akademik, itu mungkin sedang disesuaikan. Nah, untuk yang presensi, jadi betul Pak, untuk presensi nanti nilai itu akan otomatis si nilai akhirnya. Presensinya dapat berapa? 80K, 70K berdasarkan aktivitas presensinya. Nah, tadi di awal itu hanya menentukan si grade presensinya gitu, berapa persen si nilai presensi itu gitu. Kalau nilai si mahasiswa terkait presensinya mah itu sudah otomatis gitu Pak. Begitu mungkin Pak. Ya, sedikit menambahkan Pak, memperjelas aja ya. Jadi hasil presentasi siswa dari pertemuan 1 sampai 14 atau UAS itu dia akan terhitung kalau misalkan anggap 90%, berarti kan nilainya 90. Nah, 90 ini akan dikalikan dengan persentase grade yang diinputkan oleh Bapak tadi. Jadi kalau 10% berarti 90 dikali 10%, itu nilai akhirnya begitu, sehingga akan terakumulasi. Itu mudah-mudahan bisa dipahami maksud dari sistemnya. Satu lagi ini. Jadi grade-nya itu kita yang menentukan atau kita yang mengisi ya secara ini. Presentasinya misalnya presentasi tadi absen 10%, UTS ini sebagai contoh aja, tugas 20% kayak gitu kita yang buat gitu ya. Atau dari akademik ada ketentuan berapa persenkah kan gitu ya. Ini yang mesti di-share juga nih terkait dengan yang baru. Terima kasih. Mau dijawab sama Bu Regina atau boleh sama kita Bu terkait ini? Baik, saya akan coba jawab ya. Bapak, jadi kalau dari fakultas kita akan isikan default untuk komposisi dari penilaian. Ada 5 indikator kan yang ada di LMS, tapi dosen itu boleh membuat komposisi sendiri gitu untuk disesuaikan. Jadi silahkan Bapak dan Ibu nanti dicek lagi komposisi dari penilaian masing-masing di akun Bapak dan Ibu gitu. Jadi kalau dari kita memang sudah default ada komposisinya. Itu mungkin dari saya penjelasannya dari akademik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya coba jawab ini sebelum ada yang angkat tangan di Zoom ya. Ini ada pertanyaan dari Purmaningrum ini, Bu Purmaningrum ya. Kalau mata kuliahnya ada 3,
apakah yang isi materinya itu cuma perwakilan salah satu apa bagaimana. Nah, kalau yang untuk tim teaching atau misalkan dosen lebih dari satu, Bapak Ibu dosen kan biasanya tuh bergantian ya. Pertemuan satu dosen A, pertemuan dua dosen B, atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu dua-duanya bisa mengakses konten yang diupload oleh dosen yang lainnya. Jadi kalau misalkan saya nih dengan Kang Saca, misalkan saya udah upload di pertemuan satu, Kang Saca bisa melihat apa yang sudah diupload sama saya gitu. Begitupun Kang Saca gitu. Ketika udah upload saya bisa melihat yang diupload oleh Kang Saca gitu. Jadi bisa saling mengisi, melengkapi gitu. Jadi cukup satu orang sudah cukup ya, Pak? Satu orang sudah cukup begitu. Kecuali memang mau menambahkan atau melengkapi silahkan. Ya mungkin moderatornya siapa ya? Dipersilakan biar ini yang angkat tangan disusun dari siapa dulu mungkin yang mau bertanya. Oke, saya lihat dulu ya Pak ya. Ini moderatornya jadi menghilang begini. Pak Agi, punten Pak Agi. Oh iya Bu, mangga. Oh punten Pak Agi, mangga. Saya juga rada bingung. Baik, kita ini dulu ya. Kita lihat dulu ada beberapa pertanyaan dan juga raise hand. Yang pertama mungkin yang raise hand dulu ya. Dari Ibu Rahmadi. Aduh Ibu. Bapak silakan Ibu Rahmadi. Ngapunten Bapak Rahmadi. Bapak Rahmadi udah ya? Punten. Aduh Ibu. Ibu Isya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketawa jadinya. Waalaikumsalam. Bapak. Atur nuhun. Ibu komisan begini. Aduh punten Pak, punten. Ya, tinggali di rok teh. Pakai sarung. Tas. Gini Pak, jadi mau tanya sedikit tentang kalau jadwal kan sudah ditentukan, seandainya contoh kamar gelap itu hari Senin jam 7.30. Ternyata di pertemuannya itu mendadak tidak bisa, walaupun sudah kita setting materi, mungkin sudah disetting semuanya sudah ada, tapi di saat kita mau tatap muka itu ada halangan, ataupun di saat waktunya itu ada halangan. Apakah itu bisa di-set ulang atau bagaimana, atau seandainya ada ganti harinya, seandainya hari Senin nggak bisa, saya ganti hari Rabu kayak gitu. Nah itu gimana Pak? Mungkin itu dulu sebagian. Terima kasih. Baik Pak Rahman, terima kasih atas pertanyaannya. Mangga mungkin bisa dijawab oleh Kang Saca ya. Dan juga mungkin nanti bisa ditambahkan dari sisi kebijakannya mungkin ya dari Bu Regina seperti apa. Mangga Kang Saca dulu dari teknisnya seperti apa. Ya baik, izin untuk menjawab tadi, kondisi saat ini memang kita belum rilis ke ini, tapi sebentar ya, saya coba ini share screen. Oke, ini sudah tampilkan ya. Ketika nanti misalkan ada mata kuliah yang misalkan sudah ditentukan di awal itu tanggal 13 gitu kan ya, kita sudah share materi, sudah share tugas, nah ternyata kita tidak bisa gitu dalam melakukan perkuliahan itu di tanggal itu. Nah, nanti di sini ada fasilitas edit Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini. Oke. Nah, nanti untuk proses editnya nanti yang menentukan itu adalah dari sisi admin. Jadi untuk SOP-nya dosen tinggal melapor ke bagian akademik, nanti admin yang akan mengeditkan proses perkuliahan yang tadi gitu. Jadi nanti Ibu Bapak dosen tinggal memonitoring saja di sini, oh iya jadwal saya sudah terubah gitu. Nah nanti di admin sudah kita sediakan fasilitasnya, ada proses untuk edit di sini gitu. Jadi nanti ya kita sebagai dosen tinggal menunggu saja gitu. Jadi di LMS ini sudah mengakomodir yang perubahan jadwal tersebut. Seperti itu Pak, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, hatur nuhun Bapak. Ya Pak. Ngangoen Paknya Sacana, ngangoen mah bahaya. Jadi Sanca. Terima kasih Kang Saca. Pak Rahmadi gimana? Sudah puas? Ya, berarti intinya jawabannya? Ya intinya kalau saya tidak bisa hadir saat itu berarti kita harus
konfirmasi ke bagian akademik Pak ya, Bagian untuk penggantian, istilahnya penggantian tatap muka ataupun pertemuan itu. Jadwal. Iya, Mangga. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya ini ada yang raise hand dari Ibu Isya. Mangga. Nuhun, Assalamualaikum. Ya. Hatur nuhun pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Saca. Penjelasannya nanti ngartos pisan nih. Mudah dipahami gitu ya. Karena saya harus memahami 2 LMS 3 malah ya. Saya di Unpad pakai live yang kalau saya lihat ini lebih mudah, live lebih rumit, pusing. Ya, karena mungkin mengambil semua. Jadi yang saya itu tadi pertanyaan 1 memang sudah pertanyaan pertama sudah diungkapkan oleh Pak Rahmadi ya. Mungkin kadang-kadang juga ada jadwal yang sebetulnya saya bentrok dengan home base saya di Unpad ya. Tapi tadi sudah dijawab. Mungkin ini juga akan pertanyaan menyambung ke Bu Regi, mungkinnya ke bagian akademik. Untuk pertemuan daring ini kan ada sinkron dan asinkron mungkin ya. Kemungkinan bisa saja pertemuan yang tidak bisa dijadikan asinkron gitu ya. Ya kemungkinan ya, kalau apakah nanti ini hubungannya mungkin dengan, karena mungkin kalau sinkron terus juga dengan mahasiswa khawatir ya pulsanya menyangkut ke pulsa karena pertemuan langsung ya. Itu mungkin kalau saya mungkin akan mengubahnya jadi asinkron gitu ya, seolah-olah pertemuan ini hanya asinkron, jadi nanti di sinkronnya bisa di yang pertemuan tidak bisa itu bisa diakomodir di sinkron yang berikutnya. Itu mungkin kemungkinan seperti itu karena yang dulu semester lalu juga kontrak pembelajaran dengan mahasiswa akan bertemu 2 minggu sekali gitu ya, dengan pertimbangan karena ya khawatir kan mahasiswa kalau setiap hari harus sinkron terus. Keduanya tadi saya melihat apa saya kurang memahami atau kurang jelas mendengar pada saat kuis ya. Kuis itu kan ada seperti Google Form ya, membuat dulu soal, pilihan ganda dan sebagainya karena untuk memudahkan. Lebih-lebih untuk bidang bahasa kalau deskripsi semua dengan huruf itu kan bingung juga ya menuliskan mahasiswa, walaupun memang ada yang mahasiswa yang bisa mengetik dengan mesin tik mengubah ke dalam huruf bahasa Jepang, tapi ada juga yang tidak punya. Apakah bisa juga dalam bentuk file ya, jadi kuisnya itu dalam bentuk file seperti tugas gitu ya. Itu saja karena tadi saya mungkin terlewat, khawatir saya yang kurang paham. Nuhun punten dinten panjang lebar. Enggak. Mangga hatur nuhun Ibu Isya. Baik, mungkin di sini saya coba tangkap mungkin ya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama itu berkaitan tentang bagaimana proses sinkronus dan asinkronus. Kemudian yang kedua itu mengenai kuis ya Bu ya. Kuis itu apakah bisa selain menggunakan sistem kuis yang Excel, kemudian juga tadi mungkin seperti mengisi, apakah bisa upload file atau tidak gitu ya. Mangga mungkin yang pertama saya persilahkan dulu ke Kang Saca, tolong ditanggapi dulu. Terima kasih. Silakan. Oke, siap. Ya, Ibu izin memberikan feedback terkait pertanyaan yang tadi. Mungkin lebih saya ke yang poin 3 dulu ya terkait yang kuis tadi. Oke, nanti sebetulnya untuk yang tipe kuis itu untuk bukan mengakali ya, untuk mengakomodir hal yang tadi gitu ya. Bagaimana nanti apakah bisa upload file atau apa untuk si soalnya. Ini sebetulnya kita bisa si soal atau si jawaban itu menggunakan capture ini, Bu. Iya. Nah, sudah ada, nanti tinggal dipilih aja gitu kan capture-nya apa. Nah, nanti akan muncul di sini gitu. Iya. Oke, itu untuk yang ya itu ada tanda itu yang ngelihat tadi takutan ya. Iya. Ya, sebetulnya nanti sebetulnya untuk yang
yang berbau dengan rumus ya, itu kita sudah sediakan juga fasilitasnya di sini. Kalau misalkan ada soal yang memang menggunakan rumus gitu. Biasanya ini terkait dengan pendidikan ya atau matematika yang kayak gitu, ini sudah ada untuk proses pembuatan rumusnya juga di kuis. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya terkait tadi. Nah, untuk yang poin 3. Nah, untuk yang poin kedua terkait sinkronus atau asinkronus, sebetulnya di sini ketika kita membuat di dalam capture ya, di classwork, kita mau membuat materi, di sini ada use Zoom, Bu. Iya. Ya, nah ini sebetulnya alhamdulillah di LMS ini kita sudah bisa integrasikan dengan Zoom si LMS-nya. Jadi nanti ya ini pun si Zoom-nya harus sesuai dengan syarat ketentuan ya, karena Zoom-nya tidak semua Zoom bisa kita integrasikan gitu. Itu Zoom-nya yang enterprise, biasanya yang kayak seperti Zoom Education yang seperti itu. Nah nanti ketika kita akan membuat pertemuan tadi ya yang asinkronus gitu atau yang memang menggunakan Zoom, nanti untuk membuat room Zoom-nya itu bisa di sini gitu. Jadi misalkan ini materi itu ya. Nah ini secara otomatis nanti akan ngeklik link Zoom di sini tuh Bu. Nah ini akan berbeda ikonnya ya seperti ini. Ini berarti otomatis akan ngeklik satu link Zoom di sini. Nah ini pun akan terkirim ke mahasiswa. Dan kita sudah menyediakan fitur report Zoom-nya juga di sini. Mana mahasiswa yang login, mana mahasiswa yang login stay dari awal sampai akhir, mana mahasiswa yang misalkan keluar di tengah-tengah ketika di Zoom itu. Kita sudah sediakan nanti di sini si report Zoom-nya. Nah, cuman ini belum bisa kita akses karena kita belum berbicara integrasi dengan Zoom Piece-nya gitu. Gitu. Nanti insya Allah kita sudah sediakan fasilitasnya juga. Jadi ibu bapak dosen itu tidak perlu ngerekap manual lagi gitu nanti ketika misalkan di Zoom atau apa, mana yang memang stay sampai awal sampai akhir itu ada di sini. Nah itu mungkin ibu bapak semuanya, khususnya mungkin untuk Bu Isya. Kalau link meet bisa nggak Pak, link meet di ke sini ke sinkronusnya? Nah kalau pakai link meet nanti di sini paling menggunakan link fasilitas itu ya? link di sini. Iya. Oh mangga. Jadi misalkan ya pertemuan dengan Google Meet ya materinya apa, deskripsi materinya apa, linknya apa gitu. Iya, copy link meet-nya di situ ya Pak. Betul. Ya. Nuhun Pak. Ya Ibu. Jadi nambahin Pak Saca mungkin ya. Sebentar dulu, izin menambahkan sedikit aja. Sekalian ini ada dari Bu Meiti yang nanya di chatting terkait Zoom-nya. Kan tadi Mas Saca jelaskan bahwa harus ada khusus. Jadi begini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen, supaya nantinya kita tidak miss dalam proses pelaksanaan ya. Untuk Zoom yang tadi use Zoom, itu saat ini belum bisa digunakan. Kenapa? Karena memang seharusnya Zoom fakultas yang diinjek ke sistem. Itu belum kita injek, berarti belum kita integrasikan kondisi saat ini. Jadi yang tadi Kang Saca jelaskan, boleh attach link dulu aja. Jadi link Zoom yang Bapak Ibu pribadi boleh di-attach ke kolom link yang tadi. Itu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih, Mangga dilanjut. Iya, betul. Jadi link pribadi dulu ya. Izin menambahkan ya, Pak Agi, Pak Saca. Enggak, Ibu. Untuk Enggak. Ibu, iya betul bahwa kebijakan PJJ itu kan ada metodenya sinkronus dan asinkronus. Ya, betul. Jadi memang kami sudah menyediakan ya, jika memang tidak bisa sinkronus, Ibu bisa melakukannya asinkronus. Ya, uploading materi dulu, lalu memberikan kuis atau penugasan. Kalau misalnya sinkronus, kita alhamdulillah sudah punya akun Zoom yang akan di-push di LMS ini. Mungkin nanti sore akan diintegrasikan oleh tim LMS yang ada di pusat, Pak Agi dan tim. Jadi Ibu Bapak dosen itu mungkin untuk hari Senin insya Allah sudah bisa menggunakan akun Zoom yang dari fakultas itu. Terima kasih. Nuhun Bu Regina. Mangga, nuhun Ibu Regina sudah memberikan jawaban dan juga
Pak Sacha dan juga Pak Kustian ya, tadi sudah memberikan cukup penjelasan. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan juga dari Ibu Nici. Mangga Ibu Nici, silahkan. Iya, ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tadi sudah diwakili, tapi ini mungkin masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu mengenai tugas mahasiswa, Pak. Di platform sebelumnya yang lama, itu kita punya kendala terkait penugasan mahasiswa yang berkaitan dengan gambar, gitu, satu itu dengan gambar, di mana biasanya kita itu perlu ada proses asistensi, kemudian kita memberikan feedback, ada koreksi dicoret-coret gitu si kertas si gambarnya, kemudian kita sampaikan lagi ke mahasiswa, kemudian mahasiswa re-upload lagi. Nah, kalau untuk yang sekarang, apakah bisa ada fitur seperti itu atau seperti apa? Satu itu. Kemudian untuk format tugasnya sendiri itu seperti apa? Apakah harus disatukan semua tugas dalam format PDF atau bisa di-upload beberapa kali? Itu. Kemudian untuk assignment-nya itu apakah harus dibuat di setiap pertemuan atau bisa di luar pertemuan? Jadi misalkan kita mengadakan assignment tapi khusus untuk asistensi gitu, khusus asistensi. Jadi bukan tugas akhirnya. Nah, itu apakah bisa dibuat juga atau seperti apa? Gitu Pak. Jadi memang kendala kami itu adalah terutama untuk mata kuliah praktek, itu biasanya kita menggunakan beberapa platform sekaligus gitu ya untuk bisa menerima tugas, kemudian dicoret-coret, dikoreksi gitu, kemudian dikembalikan lagi ke mahasiswa re-upload lagi. Nah, kita mengalami kendala seperti itu dan itu membutuhkan waktu dan juga effort yang luar biasa sebenarnya. Mungkin Pak Agus nanti bisa menambahkan ya Pak. Jadi apakah di sini ada fitur tambahan seperti itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nici. Baik, saya coba rangkum juga ya pertanyaannya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya buat Kang Sacha dan Kang Febian. Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan tugas mahasiswa. Formatnya itu apakah bisa gambar atau video dan bagaimana memberikan feedbacknya, mungkin itu ya. Jadi ketika gambar dan video ini kemudian dikaji, kemudian diperiksa, setelah diperiksa itu kan harus dikembalikan lagi ke mahasiswanya untuk diperbaiki ya. Setelah diperbaiki baru dibalikin lagi gitu ya untuk dinilai. Kemudian yang kedua, bagaimana format tugasnya? Apakah di assignment ini kita bisa pakai PDF atau format-format yang lainnya atau hanya PDF saja mungkin ya gitu. Dan mungkin berapa besarannya itu mungkin ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang kalau menurut saya sih lebih ke aktivitas ya Bu ya, dalam artian kita bisa menyelenggarakan tugas dalam bentuk assignment, tetapi juga kita bisa menyelenggarakan seperti dalam bentuk forum diskusi mungkin ya. Tetapi si forum diskusinya itu diberikan penilaian, makanya si assignment-nya itu berbentuknya aktivitas. Baik, mungkin 3 pertanyaan ini, mangga dari Kang Sacha mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu. Silakan Kang. Oke, izin mungkin Kang Kustian ya. Mangga Kang Kustian. Ya, yang pertama mungkin cukup unik. Ibu dari DKV ya Bu ya? Iya betul Pak, dari DKV. Iya. Betul. Ya. Fotografi juga mungkin melakukan ada hal serupa juga mungkin ya Pak ya. Mungkin musik juga kali ya, ada video segala macam. Ya. Kalau untuk video, alhamdulillah kemarin waktu kita meeting pertama dengan teman-teman admin di PIS, teman-teman akademik, sudah disampaikan bahwa memang nanti ada kebutuhan upload jawaban tugas berbentuk video,
kemudian upload soal dalam bentuk video juga. Mungkin sekalian menjawab pertanyaan kedua ya, bentuk file yang bisa diupload itu apa saja bebas Bu, selain tipe TXT atau Notepad ya, itu tidak bisa. Semuanya bisa tipe filenya, dan kecuali video. Nah, video ini boleh attach link dari YouTube aja Bu. Untuk video, kenapa belum bisa? Memang belum kita on-kan. Mudah-mudahan nanti kita fix dengan teman-teman fakultas mau diakomodir apa tidak terkait video ini begitu. Karena ini ada pembebanan server dan lain-lain. Kalau misalkan nanti keputusannya bisa upload video, maka Ibu bisa upload video, tidak harus attach dari YouTube. Begitupun jawaban mahasiswanya yang video. Nah, untuk yang interaktif, feedback dari dosen ke mahasiswa yang langsung mencoret-coret gambar yang diupload oleh mahasiswa, fitur untuk itunya belum Bu saat ini ya, belum ada untuk coret-coret langsungnya. Jadi konsepnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, bisa mendownload, kemudian koreksi di platform lain atau secara offline, kemudian diupload lagi, nanti mahasiswanya melihat, kemudian mahasiswanya mengupload ulang hasil koreksiannya. Saat ini mungkin bisa diimplementasikan masih seperti itu Bu, tapi insya Allah masukan ini dari DKV ini kita coba tampung, mudah-mudahan bisa kita kembangkan untuk fitur itu gitu. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Kang Anggi, Bu Nici. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, amin Bu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita coba riset ya Bu ya untuk fitur itu baiknya menggunakan fasilitas apa gitu. Iya, ini tuh mirip-mirip sama Google Classroom Pak. Di Google Classroom juga dia bisa diedit-edit. Dia bisa, tapi memang terbatas di penggunaan Android dan tablet. Kalau di PC nggak bisa gitu. Nah iya, itu Bu yang perlu kita riset karena memang ini perangkat pun akan berpengaruh karena mencoret-coret langsung itu mungkin laptop pun harus ada touchscreen-nya gitu. Kemudian di handphone pun mungkin handphone versi berapa yang memang bisa langsung nulis begitu, karena touchscreen itu tidak semua bisa langsung nulis begitu gitu. Nanti kita coba riset bagaimana implementasi yang coret-coret langsung di dokumennya, karena memang lebih enak sih dan lebih interaktif dengan student gitu atau dengan mahasiswa. Oke, sip. Terima kasih Pak masukannya dan juga jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bu Nici sudah ketangkap semua jawabannya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fadli. Mangga Pak Fadli, silahkan disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada 5, tapi yang 3 udah diwakili sama Pak Rahmadi, Bu Ise, Bu Nici. Jadi saya pertanyaan pendek aja. Tinggal untuk 2 absensi. Ya, Pak. Ya, untuk absensi nih Pak. Di platform yang terdahulu kan kita bisa mengatur berapa lama si anak bisa dianggap masuk gitu. Kita buka presensinya itu 10 menit, 20 menit. Nah, kalau yang sekarang begitu juga, atau ketika si anak masuk di maksudnya gini, kita bisa menentukan waktu nggak Pak? Misalkan absensi dibuka selama jam pelajaran. Tapi kita bisa tahu bahwa si anak masuk di, kemudian yang pertanyaan terakhir, kalau tim teaching, ini mungkin juga ke bidang akademik ya. Tim teaching itu apakah masing-masing bisa melihat nama-nama si akunnya masing-masing. Misalkan saya berbawa tim teaching saya itu, atau sebaliknya gitu. Tim teaching yang lain bisa melihat akun. Halo. Beberapa tahun. Nama kita di akunnya. Terima kasih Pak. Ini ya. Oke, tapi udah dapat sih. Udah Pak ya? Udah dapat sih Pak. Oke. Udah ketangkap. Oke. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini bisa dijawab oleh Kang Kustian atau Kang Saca ya. Yang pertama itu mengenai absen. Memang ini ada riwayat dulu mungkin ya yang UBL. Kalau di UBL itu ada indikator istilahnya tuh indikator dalam menentukan presensi gitu.
yaitu dengan lamanya mereka ada di sistem dan berapa banyak mereka mengakses materi. Nah, mungkin untuk di LMS ini seperti apa? Mungkin itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tim teaching ini seperti apa? Apakah akunnya masing-masing ataukah course-nya satu tetapi semua bisa melihat dalam satu course itu dan bisa mengedit sama-sama, mungkin ya seperti itu. Maka mungkin Kang Kustian atau Kang Sacha bisa menjawab nih. Yang presensi dan tim teaching. Oke, baik, izin memberikan feedback terkait tadi yang ditanyakan. Untuk yang pertama terkait presensi, kondisi saat ini mahasiswa dianggap hadir itu hanya just klik tombol presensi saja, Pak. Jadi tidak ditentukan kayak waktunya gitu kan, berapa lama harus stay gitu kan, terus berapa lama harus mengakses materi gitu. Kondisi saat ini tidak di sistem LMS yang sekarang. Jadi mahasiswa itu cukup login, terus mengakses course-nya, mengakses chapter sesuai dengan hari dan jamnya, lalu klik presensi dan itu sudah dinyatakan hadir. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal klik presensi saja itu sudah dianggap hadir, Pak. Kita bisa menentukan durasinya nggak, Pak? Nah, kondisi saat ini belum, Pak. Jadi selama itu dia bisa. Selama itu bisa gitu sesuai dengan jamnya gitu, jam mulai dan jam selesai gitu. Oke, siap. Nah, untuk pertanyaan kedua terkait yang tim teaching. Ini sebetulnya ketika misalkan dalam satu mata kuliah itu ada 3 dosen, itu ketiga dosennya berhak login dengan menggunakan user masing-masing. Gitu. Jadi masih bisa mengedit atau mengisi materi yang sama sebetulnya. Cuman kan biasanya tim teaching itu dibagi-bagi ya, mana dosen pertama itu mungkin pertemuan berapa sampai berapa, dosen kedua itu pertemuan berapa sampai ke berapa. Namun kalau di aplikasi kita itu fleksibel, mangga gitu, siapa yang memang diperuntukkan untuk login gitu mungkin, Pak. Tapi kita bisa tahu tim teaching kita siapa saja di akun kita. Bisa. Nanti di pupil yang tadi, Pak, di pupil itu akan muncul tim kita itu siapa saja. Oh, oke. Kalau belum ada berarti dia belum di-register masuk ke platform ini. Kalau yang belum ada berarti itu belum di-set di sisi jadwalnya, Pak, sebagai tim teachingnya. Karena kalau LMS ini bukan menginput tapi menarik data dari akademik atau dari jadwalnya itu gitu. Kemungkinan memang di setting jadwalnya belum diinputkan dosen timnya gitu, Pak. Seperti itu. Mungkin ini juga sekedar report saja. Saya kan sudah bisa masuk. Saya ada tim teaching, tapi hanya 2 orang, padahal 3 orang. Mungkin Bu Rek bisa jawab itu ya. Jadi misalkan merencana satu, saya dengan Pak Boy, dengan Pak Tata, tapi yang muncul cuma saya dengan Pak Boy saja gitu. Oh iya, berarti nanti kita akan cek kembali jadwalnya, lalu pengesetan dosennya siapa saja, nanti kita akan koreksi, Pak. Ya Bu, di 3 mata kuliah studio saya masih 2 orang semuanya, Bu. Oh jadi, gitu. Yang muncul kayak merencana 5 saya dengan Pak Tata, Pak Ujun, tapi Pak Ujun belum ada. Di merencana 2 saya Pak Agus dan Pak Yudi, tapi Pak Yudi nggak ada. Merencana 1 saya Pak Boy, Pak Tata, tapi Pak Tata nggak ada. Gitu, Bu. Baik, Pak. Ya, Pak Yoyon, mungkin Pak Yoyon menyimak ya, nanti kita akan cek kembali. Terima kasih, Pak, informasinya. Ya, Bu, siap. Kalau di jadwal sih udah. Terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya dari siapa? Selanjutnya. Mangga Pak Husni ya? Ya, terima kasih. Pak Agus, mangga Pak Agus. Oke. Siapa dulu, Pak? Pak Husni dulu deh aja. Mangga dulu. Nanti setelah Pak Husni nanti Pak Agus ya. Mangga Pak Dekan dulu, mangga senior dulu. Mangga Pak Husni, Pak Husni. Punten Pak Agus, Pak Yun. Pak Agus dulu. Ya. Bulan. Sok mangga Pak Husni. Ya, hatur nuhun Pak Agus, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada panitia dan semuanya. Ini alhamdulillah ini program ini LMS ini ada kemajuan ya secara rinci. Namun tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Pak Fadli masalah tentang kehadiran. Karena memang
kehadiran sangat penting bagi saya. Biasanya mahasiswa terakhir input nilai, Pak saya hadir terus, tetapi di sini tidak ada rekap yang rinci. Nah kalau bisa kelebihan yang di UBL tadi itu bisa dimasukkan lagi ke sini tentang rincian dari kehadiran secara rinci mahasiswa berapa persen. Nah biasanya kan sesuai dengan aturan undang-undang dikti kan ada berapa jam harus dipenuhi. Nah itu kalau bisa itu dimunculkan lagi untuk kehadiran. Nah jangan sampai nanti mahasiswa hanya tadi klik hadir dan dia bisa kabur. Nah kasihan yang memang yang rajin, yang ikut terus, mungkin menyiasatinya menggunakan Zoom tadi bisa secara langsung dipantau. Nah yang kedua, Pak Husni. Ya Pak Fadli. Nah yang kedua Pak, ini yang ini kan sistem ya tadi kan sudah disetting secara secara rapi. Namun di sini bila mana terjadi ya force major ya, misalnya ada mati listrik. Nah kita pada saat itu mengajar. Nah itu ada tidak solusi untuk misalnya digantikan, misalnya kan bisa disetting dalam 1 bulan. Tadi dijelaskan misalnya hari sekarang tiba-tiba ada force major mati lampu atau misalnya ada ya sesuatu yang mendadak yang harus dikerjakan yang lain. Nah itu bisa tidak solusinya untuk mengganti atau harus tetap jam tersebut berarti kita tidak hadir begitu. Nah itu solusinya. Nah yang ini mohon maaf banyak pertanyaan. Yang ketiga, nah ini kan dalam tadi tim teaching dalam pengajaran. Nah kalau di sastra itu ada yang praktek. Nah apakah yang praktek itu ada ruang slot khusus, misalnya ada tentang conversation, tapi ada lab lagi. Nah ini bisa tidak dipisah ya, secara seperti dulu dalam UBL. Ini mungkin mohon kepada Wadek 1, mohon solusinya. Nah itu 3 pertanyaan saja. Terima kasih banyak. Mangga Pak Agus punten tadi bayar. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Husni atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Terutama ya, ini pertanyaan yang poin tentang kalau saya tangkap mungkin mitigasi resiko ya. Kalau misalkan ada downtime, artinya server kita mati, itu bagaimana proses penanganannya. Mungkin untuk proses penanganan ini kayaknya mungkin harus sama-sama ya, baik dari tim kami ataupun juga mungkin dari pimpinan FIS juga gitu dalam menanggapi untuk resiko terjadinya ketika downtime ataupun apapun. Namun mungkin di sini akan disampaikan juga oleh Kang Kustian atau Kang Sacha terkait berapa lama sih penanganan downtime gitu. Tinggal mungkin nanti dari sisi mitigasinya seperti apa dari pimpinan fakultas juga bisa menentukan. Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin terkait tentang praktikum ya Pak ya. Tentang praktikum ini nanti sistemnya seperti apa? Apakah bisa dalam artian ditambahkan kembali dan memang diberikan satu kekhususan gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat proses pelaporan tetap harus masuk ke base data awal gitu. Maka mungkin di sini ada Kang Sacha atau Kang Febian atau Kang Kustian bisa menjawab. Silakan Kang. Ya, baik. Terima kasih Kang Agi. Mungkin saya coba tanggapi terkait tadi ya, ada satu hal yang tidak diinginkan gitu ya, downtime atau apa gitu. Insya Allah berdasarkan pengalaman dari yang sebelumnya, tidak akan lebih dari setengah jam. Artinya setengah jam ini adalah benar-benar pessimis time untuk menangani downtime ini Pak, begitu. Dan downtime ini sebetulnya memang variatif. Ini just info aja mungkin ya. Jadi tidak hanya isu server, bisa saja memang ada isu jaringan internasional, misalkan kadang terjadi khusus misalkan dari Telkom gangguan, memang tidak bisa mengakses IP kita, atau dari provider khusus tidak bisa. Nah, kalau untuk gangguan yang provider khusus seperti itu kita tidak bisa prediksi. Jadi untuk mitigasinya silahkan menggunakan provider lain. Jadi segera ganti pindah koneksi begitu dengan provider lain.
Kalau memang nanti isunya adalah servernya yang memang trafficnya tinggi, down, nah itu tadi maksimal itu 30 menit. Nah, silakan untuk pemecahan masalah sementaranya, apakah menggunakan WA dulu share materinya atau bagaimana, itu mungkin diserahkan kebijakan fakultas seperti apa. Tapi kalau dari kita insya Allah maksimal setengah jam lagi. Gitu. Itu mungkin kalau yang untuk downtime ya. Saya tadi fokus ke downtime. Selanjutnya dia ada pertanyaan apa ya Kak Agi? Lupa, boleh dibacain lagi. Tentang praktikum Kang Christian. Ini kan praktikum ini mungkin perlu perlakuan khusus ya. Apakah di sistem ini bisa kita menambahkan lagi satu course lagi? Ya. Mungkin ya, satu course lagi khusus, kemudian nanti penilaiannya tetap nanti satu gitu. Begitu Kang. Ya, baik. Kemarin alhamdulillah kita ini sudah dibahas juga dengan teman-teman akademik ya. Untuk yang model mata kuliah praktikum ini, Bapak Ibu semua mungkin atau kan saja bisa sambil saya skripkan saja yang add new course. Jadi Bapak Ibu semua bisa membuat course baru untuk kelas praktikum begitu. Nah, pesertanya itu bisa menggunakan invite link. Jadi ke teman-teman mahasiswanya bisa di-share. Oh ya, request ke admin untuk dibuatkan kurs praktikumnya begitu. Nah, kemudian nanti pesertanya pun bisa di-enrollkan oleh admin atau di-invite link, di-share ke peserta kuliahnya. Nah, namun saat ini memang untuk integrasi ke situnya masih belum bisa otomatis yang mata kuliah praktek ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang di kelas praktek itu nanti diakumulasi aja ke kelas yang utamanya begitu nilainya. Itu mungkin Bapak Ibu semuanya kenapa ini ada sedikit kendala teknis ya, batasan akses yang diberikan ke kita dari situ. Saat ini belum ada informasi mana mata kuliah praktek, mana mata kuliah teori. Nah, insya Allah mungkin ke depannya mudah-mudahan teman-teman fakultas bisa memfollow up itu lebih cepat, menambahkan informasi praktikum sehingga segera kita bisa otomisasi pertemuan praktikumnya begitu. Itu mungkin ya bisa mudah-mudahan bisa cukup jelas menjawab pertanyaannya. Saat ini memang masih manual gitu Pak untuk praktikum, boleh dibuatkan dibuatkan ke admin untuk kelas praktikumnya gitu. Bagaimana Terima kasih banyak Pak Haji ya. Terima kasih banyak pencerahannya ya. Oh, Ibu Adek mau menambahkan Mangga? Menambahkan untuk proses penanganan ketika terjadi downtime atau kendala di server atau jaringan atau operator, mungkin kalau dari fakultas, kalau tadi dari helpdesk-nya pusat itu 30 menit, kalau dari fakultas itu 1 jam 60 menit, Pak. Ketika 60 menit itu belum bisa tertangani, akan dialihkan ke platform yang lain. Nanti mungkin berikutnya dosen akan menginputkan berita acaranya secara manual atau digantikan jadwalnya dengan melakukan request pergantian jadwal. Itu Pak. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Ibu solusinya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Pak Husni gimana? Sudah tertangkap semua ya jawabannya? Semua sudah dijawab. Alhamdulillah dari sisi... sudah jelas ya. Terima kasih solusinya. Dari sisi teknis sudah, kemudian dari sisi kebijakan juga ya didukung, alhamdulillah, ketika nanti ada hal yang memang tidak kita inginkan. Namun bukan berarti kita tidak mengusahakan ya Bapak dan Ibu, semua upaya juga kita usahakan. Apakah itu kita menyediakan link tambahan atau URL tambahan untuk mengatasi downtime itu. Kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan tentang downtime. Baik, selanjutnya mungkin selanjutnya Pak Agus mungkin ya ingin menyampaikan pertanyaan. Mangga silakan. Ya, Mangga, saya mohon menambahkan apa yang disampaikan Bu Niki saja. Jadi mohon petunjuknya, mohon arahannya. Jadi apakah pada proses pengajaran pada semester ini masih diperbolehkan mempergunakan platform yang lain, misalnya Google Classroom gitu untuk perkuliahan?
Halo? Iya, iya. Masih memperbolehkan nggak? Soalnya Oke, soalnya baik. apa yang disampaikan tadi Untuk yang ya. Soalnya apa yang disampaikan oleh Bu Niki tadi memang betul dalam proses pembelajaran yang kami lakukan di program studi DKV ini, kami tidak bisa berjalan dengan UBL yang lama juga tidak bisa. Tidak bisa kami lakukan karena memang proses bimbingan asistensi kami melalui visual terkadang agak kesulitan. Permasalahan visual diterjemahkan dalam tulisan, dalam apa. Jadi penangkapannya menjadi agak berbeda. Jadi yang harus kami lakukan adalah surat coret gitu ya, mengapresiasi gambarnya, mengapresiasi tugasnya dengan asistensi tulis, dengan asistensi gambar juga. Jadi yang itu tidak bisa. Jadi maksudnya mohon arahannya, petunjuknya apakah masih bisa mempergunakan platform yang lain. Terima kasih. Atur nuhun. Baik. Terima kasih Pak Agus. Izin saya tangkap dulu ya pertanyaannya. Mungkin pertanyaan di sini adalah dari sisi kebijakan terlebih dahulu ya. Karena kalau dari sisi teknis, insya Allah kami akan coba terus riset Pak. Kebutuhan yang menjadi khususan terutama di prodi DKV mungkin ya terkait bagaimana proses pemeriksaan dan lain-lain. Namun mungkin untuk pertanyaan Bapak adalah apakah diperbolehkan jika menggunakan multimedia mungkin ya Pak ya. Bukan hanya satu media ini saja tetapi untuk membantu pekerjaan yang lain dalam rangka memeriksa ataupun juga memberikan feedback kepada mahasiswa apakah boleh menggunakan media pendukung lainnya. Mungkin itu ya Pak Agus ya? Iya. Maka mungkin ini mungkin lebih tepatnya oleh Ibu Regina ya mungkin ya. Mangga Ibu Regina. Iya Pak, terima kasih. Begini Pak Agus, jadi karena kita menggunakan ULMS sebagai platform utama kita di Unpas, nah sebetulnya di kebijakan rektor itu dibuka Pak, boleh menggunakan media lain untuk alternatif atau pendamping. Jadi boleh dosen menggunakan media yang lain, tapi tetap ini adalah sebagai platform yang utama, Pak. Jadi terkait dengan recording, monitoring, evaluasi itu mengacu kepada ini semua, Pak. Kalaupun misalnya Bapak Ibu dosen menggunakan alternatif media yang lain, itu kita tidak bisa nge-track historisnya. Jadi ketika dilakukan pelaporan kita nggak bisa ngeklaim ini bisa valid gitu. Tapi boleh Pak, diperbolehkan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Agus? Sudah cukup Pak Agus? Apakah sementara cukup karena memang ya begitu gitu. Jadi tapi mungkin ya Pak, ini menambahkan ya. Jadi begini Pak, fakultas, universitas dan Polaris Edu Partners itu mempunyai komitmen bersama. Jadi ULMS yang kita gunakan ini, LMS yang kita gunakan ini kita akan kembangkan bersama-sama di Unpas ini. Jadi semua masukan dari dosen-dosen yang ada di dalam pertemuan ini itu menjadi proses input untuk berkembangnya sistem ke depan Pak. Jadi silakan Bapak Ibu dosen memberikan masukan sebanyak-banyaknya terkait dengan kekhasan dari masing-masing pembelajaran di mata kuliah masing-masing Pak. Jadi akan semakin kaya sistem yang ada di LMS yang kita gunakan ini. Jadi masukannya akan berharga untuk kita. Terima kasih ya Pak. Ya, baik. Sudah tertangkap mungkin ya. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Mungkin ini ada dari chat. Saya mau tanya Pak. Dari Pak siapa ini? Mangga mungkin Pak Erik, ada yang ditanyakan? Kalau ini terkait dengan LMS ataupun kebijakan dari fakultas mungkin ya. Apakah di LMS ini nanti disediakan untuk link ke WhatsApp group yang secara otomatis supaya nanti kita bisa berkoordinasi, karena takutnya begini ya Pak ya, setiap
dosen ataupun mahasiswa yang tiba-tiba di ujung mau pertemuan dengan dosen, dengan kelas, takutnya ada kejadian yang tidak terduga gitu, sehingga misalkan dosen ngajar jam 8, tapi tiba-tiba setengah 8 itu ada sesuatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu. Sementara kalau tadi seperti yang dikatakan di pertanyaan sebelumnya bahwa tetap harus menghubungi bagian akademik, apakah bagian akademik bisa merepotnya nanti ke mahasiswa atau bagaimana ya? Hatur nuhun. Baik. Ya, terima kasih. Bapak, saya izin menjawab Pak Erik sebentar. Maka khusus Pak Erik maka. Masukan juga, masukan yang bagus gitu ya untuk pengembangan sistem kita gitu. Kalau di situ kan ada fitur terhubung WhatsApp ya. Itu mungkin menjadi dasar ketika bisa diadakan fitur tambahan terhubung dengan WhatsApp. Kekurangannya adalah apakah mahasiswa itu menginfokan update terus nggak gitu nomor WhatsApp-nya. Kadang-kadang kalau misalnya mahasiswa kita kan suka ganti-ganti nomor tuh, dia nggak update, lupa mengupdate di situnya. Tapi kalau dari situ sih kayaknya ada, bukan kayaknya, tapi memang ada terhubung dengan WhatsApp. Mungkin itu bisa menjadi platform ya untuk pengembangan LMS yang kita gunakan. Bisa dijawab mungkin sama Pak Kustian, sama Pak Saca. Terima kasih. Ya, baik Ibu Regina. Menarik Bu terkait connect WhatsApp gitu ya. Nah, bicara connect WhatsApp ini kan langsung buat grup, berarti kan begitu ya? Takutnya saya salah paham. Nah, untuk ngebuat grup ini banyak metode yang bisa dilakukan. Yang paling sederhana itu Bapak Ibu semua di section 1 atau di pertemuan 1 bikin materi yang isinya adalah link grup WhatsApp yang Bapak Ibu buat. Kan di WhatsApp itu bisa invitation ya Bu ya? Share link invite begitu. Nah, itu tinggal di-share aja di link itu bisa gabung. Nah, jadi untuk WhatsApp ini sebetulnya tidak harus integrasi dengan metode teknis yang begitu jelimet, dengan proses tadi pun sudah bisa terakomodir begitu. Kalau hanya connect dengan WhatsApp. Nah, kalaupun nanti harus diintegrasikan, artinya tetap harus ada orang yang mendaftarkan link invite tadi. Nah, mungkin kalau misalkan bicara integrasi, ada orang yang membuat grupnya, kemudian dimasukkan ke setiap kelas, linknya muncul otomatis di setiap pertemuan. Nah, bisa juga sebenarnya itu dilakukan oleh dosen, membuat satu grup, kemudian di-attach linknya di situ. Tapi bicara grup ini sebetulnya apakah memang masih harus menggunakan WhatsApp atau justru fitur grup itulah yang harus ada di LMS. Nah, ini mungkin next pengembangan yang lebih efektifnya itu yang mana? Apakah memang kita masih menggunakan WhatsApp? Karena apa? Tujuannya adalah efektivitas ya, supaya tidak membebani handphonenya mahasiswa, tidak membebani handphonenya dosen juga begitu. Jadi mungkin grup di LMS itu akan lebih efektif. Karena sama-sama mau WhatsApp, mau grup di LMS itu sama-sama harus menggunakan internet. Nanti next pengembangan mungkin kita coba diskusikan lebih lanjut. Saat ini boleh Bapak Ibu menggunakan share link invitation aja di materi begitu. Mungkin itu ya Bu Wadek dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan Pak Agi. Maaf Pak Boy. Terkait dengan WhatsApp ya. Ini kaitannya dengan keuangan kebetulan. Jadi maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya WhatsApp itu memang sudah difilter dari situ atau dari LMS. Ya, tapi kalau WhatsApp yang berdiri sendiri sebagai grup, siapapun bisa ikut, siapapun bisa masuk. Sebaiknya dosen tidak menginformasikan materi ke grup itu gitu. Karena nanti tidak ada filter, yang belum bayar DPP pun bisa ikut di WhatsApp gitu. Jadi saya pikir perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang demikian. Nuhun. Baik. Ya betul. Ya. Ya betul. Untuk
ini untuk filter WhatsApp ya, karena WhatsApp itu cukup hati-hati. Memang kalau dari situ itu memang menyediakan fitur untuk integrasi WhatsApp. Namun pada saat teknis ini rawan terjadi kebocoran mungkin ya Bapak dan Ibu. Karena kadang mungkin ada Bapak dan Ibu dosen yang tiba-tiba pada saat itu riweuh gitu ya. Kemudian memberikan link WhatsApp tanpa kita tahu bahwa mahasiswa tersebut apakah sudah melakukan pembayaran atau belum, itu yang ditakutkan. Intinya sih mungkin semua aturan harus terpusat dulu di fakultas mungkin ya Bapak dan Ibu gitu. Nanti kalau misalkan sudah istilahnya itu tepat dan panjang dari fakultas sehingga nanti Bapak dan Ibu dosen bisa mengambil keputusannya secara tepat dan juga sesuai dengan arahan dari fakultas. Itu mungkin untuk terkait pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Erik ya. Pak Erik ya, Pak Erik. Ya, Pak Erik. Pak Erik. Ini selanjutnya gimana? Pak bisa menambahkan sedikit Pak Agi. Di kolom chat ada pertanyaan. Oh boleh Bu. Ini ada yang sebentar mungkin ya sedikit saya coba jawab dulu. Ada yang menitip pertanyaan ke saya yaitu dari prodi musik ya, yaitu terkait dengan apakah memungkinkan untuk melaksanakan interaksi PBM dengan teleconference di platform e-learning. Ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak dan Ibu bahwa menggunakan teleconference itu memungkinkan bisa. Bahkan mungkin setelah ini kami akan melakukan integrasi dengan Zoom milik Fakultas FIS gitu. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menggunakan link Zoom itu untuk aktivitas pembelajaran yang langsung gitu, secara tatap muka. Dan nanti khusus untuk reportnya, itu di akhir ada reportnya. Jadi report Zoom-nya sudah lengkap. Kapan dia masuk, kemudian berapa lama dia ada di sistem. Kalau report Zoom itu lengkap. Yang belum itu adalah mungkin untuk report yang pembelajaran tidak langsung. Itu saja mungkin. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang jawaban yang di chat tadi atas nama Prodi Seni Musik. Ada lagi mungkin? Untuk fitur chat, Bapak dan Ibu Isya ya, Bu Isya, ini tentang fitur chat. Itu kita ada chat via diskusi, via forum diskusi ya, kalau nggak salah tadi tuh, dari aktivitasnya. Atau mungkin bisa ditambahkan oleh Kang Saca, bisa ditampilkan juga untuk ini ya, mungkin chat ke mahasiswa atau interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah. Oh iya, di forum diskusi ya Pak ya? Ya, ada forum diskusi Bu. Nanti Ibu bisa gunakan forum diskusi di situ. Dan tadi di forum diskusi itu bisa mengupload gambar, kemudian link, kemudian YouTube ataupun tautan yang lainnya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kang Saca. Ditutup lagi mungkin ininya. Sudah waktu zuhur mungkin ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ini gimana baiknya, Bu Regina? Mangga dari Ibu Regina mungkin bisa memberikan. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12, 4 menit lagi ke jam 12. Kita tutup saja ya pertemuan untuk pertemuan pertama sosialisasi. Kita akan nanti uji coba sendiri-sendiri dulu. Nanti jika memungkinkan di minggu kedua berjalan sambil mempersiapkan kurikulum baru untuk semester 1, kita akan ketemu lagi kumpul khususnya untuk dosen yang akan mengampu di semester 1. Itu mungkin ya. Kita tutup aja ya, Bapak. Mangga. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk sosialisasi dan pelatihan LMS FIS yang baru yang akan kita gunakan di semester ganjil 2021-2022.
Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, mulai dari tanggal 13 September, hari Senin yang akan datang. Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan jika ada kesulitan atau apapun terkait dengan kendala dalam input pembelajaran ataupun apapun itu terkait dengan LMS, silahkan hubungi helpdesk-nya masing-masing di setiap prodi itu sudah ada. Atau mau menghubungi langsung ke fakultas juga sudah ada. Jadi nanti prodi juga sudah punya panduan LMS atau pengenalan dari LMS kita ini. Tapi untuk jelasnya, untuk lebih rinci sampai dengan pengisian UTS dan UAS, itu akan dibuat kembali oleh tim dari LMS universitas dan akan kami teruskan ke pimpinan program studi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Semoga pertemuan kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bu Wadek izin berfoto dulu mungkin. Oh iya, mangga. Silakan bagi yang kita. kameranya Ya, aktif. di sini Bapak dan Ibu dosen izin dulu sebentar. Kita berfoto dulu sebentar. Mungkin yang kameranya belum dibuka, mohon dibuka dulu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk dibuka, tidak apa-apa. Baik, di sini ada 3 layer ya. Kita mulai di layer pertama. Bersiap. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke, maaf sebentar. Oke, yang pertama sudah. Kita masuk ke yang kedua, Bapak dan Ibu. Bersiap. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang terakhir, Bapak dan Ibu. Baik. Bersiap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu juga. Terima kasih Bu Regina. Mangga. Sama-sama. Terima kasih Bu Regi. Atur nuhun. Atur nuhun Bu Regi. Kasadaya. Atur nuhun. Izin saya. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu dosen. Pak Heru, apa kabar? Ya, baik.